Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Daryl Chandra dengan 3 digit NIM terakhir 168. Dan hari ini kelompok kami yaitu SGDB 7 akan mempresentasikan tentang student project kami yang berjudul Peranan MPASI dalam mencegah defisiensi mikronutrien pada anak. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Istri Ayu Marsha Pridharma dengan 3 digit terakhir 150. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu MPASI. MPASI atau makanan pendamping air susu ibu merupakan makanan atau minuman selain ASI yang diberikan kepada bayi mulai usia 6 bulan. Saat kebutuhan energi dan zat gizinya sudah tidak lagi dapat dipenuhi oleh ASI saja. Pada masa ini, pertumbuhan dan perkembangan bayi berlangsung sangat cepat sehingga tambahan asupan gizi menjadi penting untuk mendukung daya tahan tubuh, perkembangan otak dan fungsi motorik. MPASI tidak menggantikan ASI melainkan berperan sebagai pelengkap. ASI sebaiknya tetap diberikan hingga anak berusia 2 tahun atau lebih. WHO menetapkan 5 kriteria MPASI yang baik, yaitu tepat waktu, diberikan mulai usia 6 bulan, adekuat, mengandung cukup energi, protein, dan mikronutrien, aman dan higienis, diberikan secara responsif sesuai sinyal laporan kenyang anak, dan juga sesuai tekstur berdasarkan usianya. MPASI sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu MPASI rumahan yang dibuat dari bahan segar seperti bubur ayam dan sayur, MPASI instan yakni produk siap saji seperti sereal atau biskuit bayi yang praktis namun perlu diperhatikan kandungan gulanya, dan MPASI fortifikasi yaitu makanan yang ditambah zat gizi mikro seperti zat besi, zinc, dan vitamin A yang penting untuk mencegah anemia dan kekurangan nutrisi lainnya. Perkenalkan, saya Jessica Fieri Natania dengan 3 digit NIM terakhir 156. Kebutuhan gizi anak usia 6-24 bulan. Setelah anak berusia lebih dari 6 bulan, anak perlu diberikan makanan selain ASI agar kebutuhan nutrisi anak dapat tercukupi. Makanan ini diberikan karena kebutuhan anak akan nutrien-nutrien untuk bertumbuh dan berkembang tidak lagi dapat dipenuhi hanya dari ASI. Sesuai dengan bertambahnya umur anak, perkembangan dan kemampuan anak dalam menerima makanan juga akan meningkat. Anak berumur 6-9 bulan dapat diberikan makanan lumat seperti bubur susu ataupun makanan lainnya yang bersifat lunak. Kemudian, pada usia 9-12 bulan, anak sudah dapat mengonsumsi makanan lunak seperti bubur nasi dan nasi tim. Sedangkan, pada usia 12-24 bulan, anak sudah dapat diberikan makanan padat seperti lontong, nasi, dan beragam lauk pauk yang tidak mengandung banyak garam dan gula. Berikut tabel angka kecukupan gizi anak usia 6-24 bulan menurut Permenkes. Untuk anak usia 6-11 bulan, memerlukan 15 gram protein, 35 gram lemak, 105 gram karbohidrat, 11 gram serat, 900 ml air, 400 retinol ekuivalen vitamin A, 10 mg vitamin D, 270 mg kalsium, 11 mg besi, 120 mikrogram iodium, 3 mg seng. Kemudian untuk yang anak dengan usia 12-24 bulan itu memerlukan 20 gram protein, 45 gram lemak, 215 gram karbohidrat, 19 gram serat, 1150 ml air, 400 retinol ekuivalen vitamin A, 15 mg vitamin D, 650 mg kalsium, 7 mg besi, 90 mikrogram iodium, dan 3 mg seng, dan juga nutrien-nutrien lainnya. Perkenalkan, nama saya Aureli Manuela Kristanti dengan 3 digit NIM terakhir 148, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai mikronutrien yang penting untuk anak. Yang pertama adalah zat besi. Zat besi memegang peran penting dalam pembentukan hemoglobin. Dengan adanya hemoglobin, darah dapat membawa oksigen ke seluruh tubuh. Selain itu, zat besi juga memiliki peranan dalam perkembangan otak dan akan mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Kemudian, selanjutnya ada zinc. Zinc memiliki peran penting dalam regulasi sel-sel imun yang akan bekerja dalam imunitas tubuh. Zinc dapat membantu memperkuat imun tubuh dengan mengatur maturitas dari limfosit dan sel imun lainnya. Tidak hanya maturitas, zinc juga dapat meregulasi apoptosis sel, sehingga imunitas tubuh dapat bekerja dengan baik dan bukan malah merusak dan mengganggu regulasi tubuh. Kemudian, selanjutnya ada vitamin A. Vitamin A adalah salah satu vitamin larut dalam lemak yang memiliki peran penting dalam pembentukan sel epitel tubuh. Apabila tidak tercukupi dengan baik, perkembangannya akan terganggu dan dapat menyebabkan penyakit yang disebabkan gagal berkembangnya suatu organ dalam tubuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kalisia Nandira dengan 3 digit terakhir 170. Di sini saya akan menjelaskan tentang iodium, kalsium, dan vitamin D. Iodium merupakan mineral paling penting yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat kecil, tetapi memiliki dampak yang sangat signifikan, terutama dalam produksi hormon tiroid seperti tiroksin dan triodotironin. Hormon-hormon ini tidak hanya berfungsi untuk mengatur metabolisme, tetapi sangat berperan dalam pertumbuhan otak anak-anak, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari konsepsi hingga usia 2 tahun. Untuk kalsium merupakan mineral yang paling banyak terdapat dalam tubuh manusia, hampir dengan semua, yaitu sekitar 99%, disimpan dalam tulang dan gigi, selama masa kanak-kanak dan remaja. Tubuh dengan cepat memproduksi tulang baru. Itu adalah periode krusial yang membangun masa tulang puncak yang stabil, yang akan menjadi cadangan yang dibutuhkan sepanjang hidup. Lalu selanjutnya ada vitamin D. Vitamin D memiliki fungsi ganda sebagai hormon dan nutrisi. Perannya yang paling utama dalam tubuh adalah untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di dalam usus. Sekian, terima kasih.
Izin memperkenalkan diri, dokter. Nama saya Afli Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir saya 154. Di sini saya akan menjelaskan dampak defisiensi mikronutrien pada anak. Defisiensi mikronutrien seperti zinc, vitamin A, kalsium, dan zat besi memiliki hubungan erat dengan gangguan pertumbuhan seperti stunting dan underweight. Di Indonesia, prevalensi stunting pada anak usia sekolah mencapai 11,4% dan underweight sebesar 9,2%. Jenis defisiensi yang paling sering terjadi adalah zinc sebesar 19,7%, ferritin sebesar 13,4%, dan vitamin A sebesar 12,7%. Vitamin A berperan penting terhadap pertumbuhan karena mempengaruhi hormon pertumbuhan dan protein pengangkutnya. Sedangkan zinc berfungsi vital dalam regulasi aktivitas seluler, termasuk persinyalan sel, diferensiasi pertumbuhan, dan menjaga keseimbangan internal. Oleh karena itu, defisiensi zinc berkontribusi besar terhadap terjadinya stunting. Selanjutnya, dari sisi imunitas, defisiensi zinc mengganggu kerja berbagai sel imun, seperti neutrofil, makrofag, natural killer cells, dan limfosit T. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan fungsi antara sel T helper 1 dan sel T helper 2 dengan penurunan aktivitas T helper 1 yang memproduksi interleukin 2 dan interferon gamma. Akibatnya, daya bunuh NK sel menurun, begitu juga dengan fungsi sel T sitolitik, cytotoxicity lymphocytes, dan natural killer T cells yang berperan dalam imunitas bawaan dan seluler. Kondisi ini membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan peradangan, seperti AIDS, campak, malaria, tuberkulosis, hingga pneumonia. Defisiensi nutrisi juga berdampak pada fungsi kognitif. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang kurang nutrisi cenderung memiliki ukuran kepala yang lebih kecil, yang kemudian berkaitan dengan volume otak dan kemampuan berpikir. Anak-anak ini lebih rentan mengalami kesulitan belajar, kurang fokus, daya ingat yang lemah, serta gangguan kemampuan visuospasial. Mereka juga lebih cenderung lebih lambat dalam berhitung, membaca, mengeja, dan memahami bacaan. Nutrisi seperti omega 3, khususnya DHA, sangat penting dalam pembentukan membrana otak dan mendukung kemampuan belajar dan mengingat. Selain itu, zat besi dan zinc diperlukan untuk fungsi neurotransmitter. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia yang berdampak pada konsentrasi dan daya ingat. Kekurangan DHA juga mempengaruhi perkembangan otak dan fungsi kognitif, yang membuat anak lebih rentan mengalami gangguan konsentrasi, keterampilan bahasa, dan fungsi eksekutif. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Stella Krisnulina Panggabean dengan 3 digit NIM terakhir 162. Saya akan lanjutkan dengan menjelaskan peran empasi dalam memenuhi kebutuhan mikronutrien dengan membandingkan empasi rumahan, instan, dan juga empasi alami dan fortifikasi. Pemberian empasi yang difortifikasi dan yang alami memiliki perbedaan yang signifikan dalam kandungan mikronutrien, kesediaan hayati, dan efektivitasnya dalam mengatasi kekurangan gizi pada masa bayi. Empasi yang difortifikasi umumnya mengandung zat besi dalam bentuk yang mudah diserap tubuh, seperti ferrous fumarate atau sulfate, yang dirancang untuk memenuhi sekitar 60-90% kebutuhan harian zat gizi bayi di usia 6-23 bulan. Sebaliknya, empasi alami cenderung memiliki kebatasan zat besi yang rendah karena keterbatasan akses terhadap sumber hewani seperti daging dan hati, serta rendahnya bioavailabilitas zat besi dari sumber nabati. Zat gizi penting lainnya seperti zinc dan kalsium juga lebih mudah terpenuhi melalui empasi yang difortifikasi, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas. Sumber alami seperti kacang-kacangan atau produk susu bisa sulit diakses karena alasan budaya ataupun ekonomi. Dalam hal asam lemak esensial seperti IVA, makanan alami yang mengandung ikan atau minyak memang dapat memenuhi kebutuhan ini. Tapi empasi berbasis lipid yang difortifikasi seperti SQLNS secara khusus dirancang untuk memastikan asupan IVA di wilayah dengan keragaman makanan yang rendah. Keunggulan empasi fortifikasi juga terlihat dari cakupan mikronutrien yang lebih lengkap dan konsisten, termasuk vitamin A, B12, folat, serta mineral seperti yodium dan selenium. Sementara itu, kandungan mikronutrien dalam empasi alami sangat bervariasi tergantung musim, jenis makanan yang tersedia, dan kondisi sosial ekonomi. Secara klinis, empasi fortifikasi terbukti mengurangi risiko anemia hingga 43% dan meningkatkan kadar hemoglobin sekitar 3,44 gram per liter dibandingkan dengan empasi alami. Empasi fortifikasi juga dapat memperbaiki status ferritin atau penyimpanan zat besi dan retinol. Sedangkan empasi alami cenderung gagal mengoreksi defisiensi tanpa tambahan suplementasi. Dari segi pertumbuhan, empasi fortifikasi juga menunjukkan manfaat moderat dalam mendorong pertumbuhan linear, terutama di daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi. Empasi alami jarang cukup untuk mengatasi kekurangan gizi kronis, dan dalam hal keamanan, empasi fortifikasi diberikan dalam dosis harian kecil sehingga menurunkan risiko efek samping dibandingkan dengan suplementasi zat besi tunggal. Kandungan zat gizi dalam empasi fortifikasi juga telah dirancang agar tidak melebihi batas aman konsumsi harian, sementara empasi alami secara umum tidak menimbulkan risiko kelebihan asupan. Namun, dari sisi aksesibilitas, empasi fortifikasi seperti bubuk mikronutrien atau SQLNS memerlukan sistem distribusi yang baik, sedangkan empasi alami lebih bergantung pada sumber daya rumah tangga dan pengetahuan pengasuh. Keterbatasan utama empasi alami adalah ketergantungannya pada keragaman makanan yang sulit dicapai di wilayah dengan ketahanan pangan rendah atau praktik budaya tertentu. Selain itu, makanan berbasis nabati dapat mengandung antinutrien seperti fitat, yang menyebabkan penghambatan penyerapan zat besi dan zinc.
Selanjutnya saya akan membandingkan MPASI instan dan MPASI rumahan. Perbedaan gizi antara makanan pendamping buatan sendiri dan MPASI komersial untuk bayi cukup kompleks, mencakupi variasi dalam kandungan energi, protein, serat, serta mikronutrien. Makanan rumahan atau homemade foods umumnya memiliki kadar protein dan serat yang lebih tinggi dibandingkan dengan makanan bayi yang dibeli di toko. Sementara makanan komersial cenderung lebih terstandarisasi karena mengikuti regulasi gizi yang ketat. Kedua jenis makanan pendamping ini memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing yang perlu dipertimbangkan oleh orang tua atau pengasuh dalam memilih makanan untuk bayi. Secara umum, MP buatan sendiri menunjukkan kandungan protein dan serat yang lebih tinggi, seperti yang terlihat dalam studi di Spanyol yang menyatakan bahwa MP rumahan untuk bayi dan anak kecil memiliki kandungan protein dan serat lebih tinggi dibanding MP komersial. Di Jerman sendiri, makanan gurih dan sereal buah buatan sendiri juga memiliki kerapatan energi yang lebih tinggi dibandingkan versi komersialnya. Namun, MP komersial memiliki keunggulan dalam konsistensi kandungan energinya berkat pedoman regulasi yang ketat. Dalam hal mikronutrien, makanan rumahan cenderung mengandung zinc, zat besi, serat yang lebih tinggi dibandingkan yang instan. Kandungan natrium juga ditemukan lebih tinggi dalam makanan gurih komersial, meski beberapa makanan rumah berdasarkan dasar sereal dan susu juga mengandung kadar natrium yang cukup signifikan. Dari segi variasi makanan, MPASI rumahan seringkali mengandung lebih banyak jenis sayuran, sedangkan MPASI komersial, terutama puree buah, menawarkan keragaman buah yang lebih tinggi. Keduanya umumnya aman dikonsumsi, tetapi makanan rumahan memerlukan perhatian ekstra dalam persiapan untuk menghindari kontaminasi. MPASI rumahan juga dilimitasi dengan variasi bahan yang dimiliki, sedangkan MPASI instan biasanya memiliki variasi yang lebih luas. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Merkus Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 166. Di sini saya akan membahas mengenai jadwal pemberian MPASI. Pemberian MPASI dapat dimulai setelah ASI eksklusif selama 6 bulan atau ketika anak sudah memasuki usia 6 bulan. Ketidaktepatan waktu pemberian MPASI, kurang dari 6 bulan atau lebih dari 6 bulan, dapat mempengaruhi status gizi dari anak tersebut. Selanjutnya, frekuensi pemberian MPASI dapat disesuaikan dengan usia anak. Standar frekuensi yang direkomendasikan berdasarkan usianya yaitu 6-8 bulan diberikan 2-3 kali makanan lumat, ditambah 1-2 kali selingan per hari. Lalu untuk 9-11 bulan, diberikan 3-4 kali makanan halus, ditambah 1-2 kali selingan per hari. Lalu untuk 12-24 bulan, diberikan 3-4 kali makanan yang dapat disesuaikan dengan menu keluarga, ditambah 1-2 kali selingan per hari. Baik, saya akan melanjutkan mengenai kombinasi bahan pangan yang kaya akan mikronutrien. Kombinasi bahan pangan kaya mikronutrien sebagai makanan pendamping ASI atau MPASI akan mendukung tumbuh kembang yang optimal untuk anak berusia 6-24 bulan. Bahan-bahan seperti ikan teri, hati ayam, sayuran berwarna terang, dan kacang-kacangan dapat digunakan sebagai kombinasi pembuatan MPASI yang kaya akan mikronutrien esensial. Yang pertama ada kombinasi tepung hati ayam dan ikan teri. Kombinasi ini akan menghasilkan MPASI yang tinggi protein, zat besi, kalsium, dan seng, serta memiliki daya terima yang baik secara organoleptik. Lalu yang kedua, biskuit MPASI yang terbuat dari tepung kacang tunggak dan hati ayam. Biskuit ini sudah dibuktikan dapat meningkatkan kadar zat besi dan seng. Lalu yang ketiga, kombinasi dari ubi jalar ungu dan kacang hijau. Kombinasi ini akan memenuhi asupan gizi yang baik untuk anak. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, siang, atau sore. Perkenalkan, nama saya Jasmine dengan 3 digit NIM terakhir 160. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tantangan dalam penerapan MPASI berkualitas. Terdapat 3 tantangan utama dalam penerapan MPASI berkualitas, yakni faktor sosial ekonomi, akses informasi dan edukasi gizi, praktik pemberian makanan tradisional. Yang pertama, ada faktor sosial ekonomi. Keluarga yang berpendapatan rendah memang sulit mengakses makanan bergizi. Maka, resiko gizi buruk, stunting, wasting, underweight menjadi lebih tinggi. Nah, salah satu faktor lainnya adalah pendidikan orang tua yang rendah memang mempengaruhi kualitas MPASI. Dan juga terbatasnya layanan kesehatan memperparah masalah memperoleh makanan bergizi tersebut. Dan yang kedua adalah akses informasi dan edukasi gizi. Faktor kedua masih berhubungan dengan faktor yang pertama, yakni faktor sosial ekonomi. Nah, daerah terpencil memang kekurangan informasi gizi akurat, sehingga praktik MPASI kurang tepat karena memang ketidaktahuan keluarga. Dan juga hal tersebut didukung oleh minimnya pelatihan dan sosialisasi sehingga memperburuk kondisi. Sehingga kontribusi ini meningkatkan prevalensi stunting. Dan yang ketiga adalah praktik pemberian makanan tradisional. Nah, salah satu contohnya adalah memapah makanan sebelum diberikan kepada bayi, sehingga ibu mengunyah terlebih dahulu baru diberikan kepada bayi. Hal tersebut dapat menaikkan resiko untuk menularkan infeksi ataupun bakteri mulut. Dan juga hal tersebut itu merupakan faktor sosial ekonomi, akses edukasi, dan tradisi yang memang mempengaruhi kualitas MPASI.
Sehingga memang dibutuhkan edukasi gizi dan peningkatan layanan kesehatan. Dan juga menghilangkan tradisi-tradisi yang juga tidak baik dan tidak didukung oleh kesehatan. Sehingga memang penting untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan kesehatan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Redita Monika Karina dengan 3 digit NIM terakhir 158. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peran tenaga kesehatan dan edukasi keluarga terhadap MPASI. Baik, peran tenaga kesehatan sendiri adalah dengan mengedukasi mengenai MPASI yang penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai makanan yang sehat bagi balita, sehingga mendukung pertumbuhan dan mencegah stunting. Makanan sehat di sini adalah makanan yang bergizi dan bisa dicerna dengan baik oleh si balitanya. Menurut PP RI nomor 33 tahun 2012, tenaga kesehatan wajib memberikan informasi tentang ASI eksklusif dan juga edukasi gizi lainnya seperti MPASI. Baik, selanjutnya adalah peran posyandu dan kader gizi. Posyandu atau merupakan singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu merupakan akses kesehatan yang dikelola bersama oleh masyarakat dan petugas kesehatan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, terutama di tingkat perdesaan atau kelurahan. Nah, penelitian yang dilakukan di Desa Bener, Madiun, menunjukkan bahwa edukasi mengenai ASI, MPASI, dan makanan bergizi membantu meningkatkan pemahaman ibu dan kader posyandu tentang gizi yang tepat yang berpotensi untuk mencegah dan menurunkan stunting serta meningkatkan laju pertumbuhan atau memperbaiki pertumbuhan dari sang anak. Metode curah pendapat atau brainstorming dengan media leaflet terbukti efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai MPASI. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Yakin dengan 3 digit NIM terakhir 152. Di sini saya izin untuk menyampaikan kesimpulan dan saran dari kelompok B7. Jadi kesimpulan yang kelompok B7 dapat bahwa MPASI memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah defisiensi mikronutrien pada anak, terutama pada usia 6-24 bulan yang merupakan masa krusial pertumbuhan. Defisiensi zat besi, zinc, iodium, dan vitamin A sering terjadi pada kelompok anak usia ini dan berkontribusi terhadap gangguan kognitif, pertumbuhan, serta imunitas anak. Pemberian MPASI yang tepat waktu, adekuat, aman, dan responsif mampu menjembatani kesenjangan nutrisi yang dapat dipenuhi hanya dari ASI. Berbagai studi menunjukkan bahwa MPASI dengan kombinasi bahan pangan kaya mikronutrien, termasuk fortifikasi dan suplementasi, terbukti efektif meningkatkan status gizi anak. Namun keberhasilan penerapan MPASI sangat dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, akses informasi gizi, dan praktik sosial. Oleh karena itu, edukasi kepada orang tua dan pemberdayaan tenaga kesehatan, termasuk kader posyandu, sangat penting. Lalu untuk saran, ada 5, yaitu yang pertama, peningkatan edukasi gizi. Diperlukan program edukasi gizi yang menyeluruh kepada ibu hamil dan keluarga sejak masa kehamilan hingga pasca kelahiran untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya MPASI yang berkualitas. Yang kedua, optimalisasi peran posyandu dan kader gizi. Diperlukan pelatihan rutin bagi kader posyandu agar mampu memberikan edukasi yang akurat tentang gizi anak dan MPASI, terutama di wilayah dengan akses-akses yang terbatas. Yang ketiga, pemanfaatan bahan lokal. Mendorong pengembangan MPASI berbasis pangan lokal yang mudah diakses, bergizi tinggi, dan sesuai dengan budaya setempat agar keberlanjutan dan penerimaannya lebih baik. Yang keempat, intervensi berbasis komunitas. Kolaborasi lintas sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan pertanian diperlukan untuk mendukung program intervensi MPASI yang berkelanjutan dan juga berdampak luas. Dan yang terakhir, peningkatan akses informasi. Itu dengan menggunakan media edukatif yang mudah dijangkau seperti leaflet, video pendek, dan diskusi komunitas untuk menyebarkan informasi yang benar tentang pemberian MPASI. Terima kasih. Nama saya Rizalina Tarihi dengan 3 digit NIM terakhir 146. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua.